pagi. Ya bukan lagi Pak. Pagi Oh, malam saya masukin Pak. emang udah jadi. Lagi puyeng ini. Makanya ajar mandi dulu sebelum kuliah. Saya di 2 bak Pak, air udah habis ini. Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Sekarang kita bakal bahas tentang input data ke MySQL ya, pakai PHP. Tapi input datanya itu pakai form ya. Di ya, pertama manual lah ya, kita manual dulu. Terus nanti kita buat secara otomatis pakai form. MySQL insert kita. Ini kita bisa memasukkan data ya, atau insert data atau create data ya, itu menggunakan statement SQL seperti ini. Kita langsung insert info nama tabelnya apa, kemudian kita tulis nama kolomnya gitu ya, kemudian values ini adalah nilainya yang akan diisi dari kolom. Tetapi kita juga bisa langsung menunjukkan perintah seperti ini gitu ya. Contohnya ya, misalnya kita punya tabel mahasiswa ya. Mahasiswa itu kita punya tabel mahasiswa, berikutnya ada NPM, ada nama, dan ada kode. Nah, berarti perintah SQL-nya adalah insert itu nama tabelnya berarti apa? Mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian pakai, kalau cara yang pertama kita bisa mendefinisikan dulu nama atributnya atau nama kolomnya. Nanti npm ini ya, nama, kemudian kode, kemudian value ya. Ini bisa di samping kalau mau enak. Dan misalnya 45 gitu ya. Yang namanya berapa ya? Misalnya atau bisa langsung gitu ya. Kalau langsung ini kita copy ya, gitu lah. Kalau langsung ini dihapus aja nih yang atasnya. Nah, jadi langsung ini aja. Ini kita pakai ya, value aja. Kalau ini kita menuliskan atribut atau nama kolom dari tabel yang kita masukkan datanya. Dan langsung aja kita masukkan isinya gitu ya. Ini kalau pakai cara kedua. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini yang hospital. Nah, pertama kita harus tetap ya menghubungkan ke PHP MySQL, koneksiin lagi ya. Tapi kita nggak, kan kemarin udah bikin kita ya, udah bikin koneksinya. Jadi nggak usah seperti lagi yang kayak gini. Langsung aja dipanggil pakai perintah include gitu ya. Kita buat ya di sini, misalnya insert kita php ini, kita langsung aja load ya, filenya itu adalah file koneksi ya, koneksi.php. Nah, kenapa kita mengikutkan koneksi php? Jadi kita nggak sampai lagi kita tadi nanti pada sudah php udah ada tulisannya, nah kita panggil. Setelah itu lagi ya. Jadi sampai sini ya, sampai sini ini gak usah ketik karena kita udah mengikutkan file koneksi. Jadi kita cukup memberikan perintah ini aja nih, perintah SQL ya. Jadi ini kita copy ya, copy, kemudian jangan jalan dulu ya, tapi
jangan dulu, kita sesuaikan dulu sama si tabelnya gitu ya, tabel si mahasiswanya. Oke, nggak cocoknya. Kita buka di localhost. Nah, pas malam ya. Nah, ini ada mahasiswa ya. Nah, di sini ada beberapa apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, ada 6 data. Nah, kita nama satu lagi nih gitu ya. Ini atributnya npm nama prodi. Jadi kita punya lagi di sini insert into mahasiswa. Mahasiswa kemudian ini bisa berarti di sini misalnya satu dan juga untuk W gitu ya, kodenya misalnya pun tadi. Nah, di sini kita lihat dulu di koneksi nama kabelnya benar nggak, kelas malam. Kita lihat di sini ya, kelas malam itu tapi tinggal kita set, tapi di sini bukan kon ya, ini bukan kon. Kenapa? Karena di koneksi ini bukan kon tapi namanya koneksi. Kita copy dan kita hapus. Nah, ini namanya set, jalankan. Localhost belajar HP, kemudian insert data. Nah, ini ada keterangan satu record telah berhasil ya, kayak gitu. Nah, kita bisa melihat di sini tadi kita ngisinya apa? Ngisinya adalah si the way ya namanya. Kita lihat di sini apakah ada the way, kita refresh. Nah, si the way udah masuk nih ya. The way udah masuk. Nah, itu kalau nggak pakai form ya. Kalau nggak pakai form. Nah, kalau pakai form gimana? Kalau pakai form kita harus buat dulu formnya gitu ya. Nanti ini kita buahin ya. Jangan deh. Bawahnya. HTML5 ya. Form bisa form apa ya, form action dan method post ya, begini. Form dan kita buat tabel ya. Tabelnya misalnya enakan pakai apa ya? Iya. Dan R nggak usah deh, nggak usah pakai tabel ya, panjang aja namanya. Misalnya M ini dan input tipe
M PM. Ini nama sorry, sorry ya lagi ini kom kita antar dulu buat nanti si channelnya. Oke, ini udah masuk ya. Dan kemudian button ini ya, dan Itu kan BR pakai penutup Pak, jadi pada nempel dia. bukan, kalau button tuh harus itu. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa nempel ya? Karena manual gitu ya. Nanti kalau mau bagus ya tinggal ada atau pakai bootstrap lah ya, ini kan cuma tampilan aja. Tapi tujuannya gimana sih supaya bisa gitu. Nah, jadi tujuannya ketika kita simpan ya, simpan ini maka akan masuk ke ini ya, data. Ini sini kita masukkan perintah SQL-nya nggak kayak gini ya, nggak kayak gini. Ini tetap dijalankan. Kemudian karena di sini metodenya post, ini kan nilai var pm gitu ya, ambil dari post. Nah, postnya yang mana? Postnya itu dari name si HTML. Berarti apa? npm yang ini ya, kita copy. Kemudian nama Rodi. Nah, ini kan berarti nama itu variabel ya. Nah, kemudian ini nilainya ganti ya, dengan string. Tapi kita ambil dari yang atas dari variabel itu. Berarti apa? var nama ya. Ini var terbalik ya nama ya. Yang ini npm. Nah, begini. Ya. Jadi nanti apapun isi dari ini tergantung inputan dari nilai ini. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini dari inputan si form HTML. Nah, kemudian ini kita buatkan apa ya? Kondisi ya. Jika set ya, jika sudah terset apa ya? Jadi dia ngecek nih ya, apabila formnya itu sudah terisi atau sudah terisi formnya, maka akan langsung dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam tabelnya. Jadi itu. Jadi,
Ada, gitu deh. Apa sini ada yang nanyain nggak? Ada yang Buat nanyain nggak? tabelnya dulu Pak ya. Yang mana? Bukannya udah ada tabel Pak? Udah ada, kan udah ada tabelnya. Tinggal Tabel. dipanggil doang gitu Pak. Iya, mau dipanggil aja. Kalian udah pernah bikin belum? Berarti nanti kalau misalkan user input ketika disimpan masuk ke tabel Pak namanya. Isinya, Iya isinya namanya maksudnya MPM, nama prodi. nama, ya, bakal masuk. Terus pertanyaan kamu apa? Ya itu Pak pertanyaan saya. Gitu dong pertanyaannya. Ini kan tadi kita dicoba kan? Tadi kan belum ada data si Due kan ini ya. Sekarang udah masuk kan si Due. Gara-gara pakai perintah yang atas ini nih. Tapi tadi kita masukinnya nggak pakai form, tapi manual, pakai PHP gitu ya. Kemarin saya masukin datanya ke CMD. Kalau sekarang saya masukinnya pakai PHP, tapi nggak pakai HTML. Nah yang ini kita pakai coba pakai HTML gitu ya. Jadi masukinnya nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai script PHP, tapi masukinnya langsung di web browser nih ya di sini. Nanti kan di project kalian pasti ada yang kayak gini, pastilah. Ini nggak akan nggak ada, pasti ada. Iya Pak pasti ada Pak. Pasti ada. Nah terus gimana caranya? Kalau udah dimasukin datanya, itu tampil ya di bawahnya, gitu. Tabel, tabelnya tampil di bawahnya. Ya. Jadi tabel ya. Order yang processing deh. Kemarin kan udah pakai select data ya, ini di copy aja nih. Copy tadi ya. Copy. Kemudian apa lagi? Processing. Tadinya kita komentar dulu ya. Oke, offset. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kita masukin data di sini, data akan muncul di bawahnya, ya. Nah, kalau ini kan emang nggak rapi ya. Kalau kalian lihat tampilannya nanti ya, bisa masukkan data. Karena nggak mungkin kita masukin data itu melihat database dulu ya, otomatis si user nanti ketika masukin data dia akan melihat kalau iya ternyata data tersebut sudah masuk gitu ya atau enggak. Jadi nanti ada yang namanya validasi ya. Kalau seandainya nggak masuk, misalnya apakah tipe datanya itu harus baik kalau enggak tetap. Kalau NPM misalnya tipe datanya harus angka gitu ya, nggak boleh pakai huruf. Itu nggak diganti aja tipe isinya dengan teks gitu ya, tapi number supaya dia nggak bisa masukin huruf kayak gitu. Lagi pertanyaan? Pak mau nanya Pak, itu kalau udah kalau misalnya di submit udah langsung masuk ke SQL-nya Pak? Yang mana? Yang Tadi codingan tadi. Misalnya kita codingan tadi? ya di inputannya belum ya Pak? Kayaknya ya. Belum.
Loh, Oh, karena di kita belum masukin apa namanya, sebenarnya udah masuk sih itu, cuman nanti apa ya, nggak ada apa ya, nggak ada peringatan gitu. Sebenarnya kalau kita input itu bakal masuk gitu. oh, Eh, Kayak gitu. Tujuannya emang mau masukin data ke kayak SQL. Oke, coba ya, reset input. Tuh kan di Fajar belum mandi. Sambil ngopi, Pak. Nah, misalkan ini udah ini ya. Ya, saya screen-nya keluar, Pak. Ya, bentar. Udah keluar ya? belum Pak. Nah, harusnya karena di sini saya nggak HP dengan HTML digabungkan dalam file yang sama, makanya kosongkan. Tapi kalau seandainya mau dilempar gitu ya ke file yang lain, tinggal dimasukin aja insertion insert data php. Jadi kita harus bikin lagi di sini action insert data.php. Jadi nggak ada script PHP di sini ya di insert data ini, adanya di action insert data.php. Itu perlu file, makanya di sini. Nah, nanti di sini ya if set ya, kemudian kita ambil dari post ya. Post isinya adalah ketika user menekan tombol button maka akan dimasukkan datanya gitu ya, logikanya. Itu gimana? Buttonnya apa variabelnya? Buttonnya itu variabelnya adalah submit ya. Berarti if is set post submit gitu ya. Jadi uh, benar. Kita set, kita jalanin coba refresh. Misalnya apa yang bilang 10 10 10 namanya Joko udah Bapak hobinya Inggris simpan. Nah, udah kan simpan kita refresh keluar nggak? Tapi saya masukin apa ya, data ya. Iya, Pak, belum keluar, Pak. Joko kan tadi, Pak ya? Bukan belum keluar, nggak masuk ke datanya ini. Bentar ya, kita lihat dulu salahnya di mana. Values var npm prodi ini benar. Mana ini? Submit. Nama itu tidur dua. Oh,
Kayaknya ada yang kelewat ya. Query-nya nggak masuk ya? Coba kita lihat di sini. Query-nya mana query? Query-nya, nah ini nih, teman-teman. Nah ini nih. Ini query-nya nggak ada nih. Tapi kita copy dulu. Oke. Taruh di bawah. Nah, ini berarti apa? Koneksi ya. Berarti Ctrl H, on, diganti replace all. Ini apa? Oke. Ya, jadi perintah ini tadi nggak masuk ya. Pan, apa nih? Lihat sintaktik manual. Error, Pak. Error. Bentar. Udah bener nih, values-nya udah kayak gini nih. Apa ya? Oh, harus pakai kutip ya. Nah, udah masuk kan? Kita refresh. Ada nggak senjata? Ada kan? Ada Pak Jaka. Keren, Pak. Berhasil kan? Iya. Gitu. Cuman ini harusnya nggak usah pakai echo. Harusnya pakai JavaScript. Cuman nantilah ajarin ini aja pada paham. Nanti ada peringatan kita data berhasil di Pixar. Ini punya siapa nih? Nah, ini ya. Atau bentar. Ini kali ya. Oke, lagi deh biar keren. If my SQL query ini ya. Oh enggak, benar. Benar kayak tadi, cuma kita buat variabel lagi itu di bawah. Kita bikin variabel. Misalnya if MySQL affected house lebih dari 0, kok nggak kedetek ya? MySQL affected rows, bener nggak ya? MySQL affected rows. Gua kayak pejabat itu. Bapak mau ngambil yang delete, Pak ya? Enggak, saya mau masukin yang ini nih, kayak berita vector. Sebenarnya pakai cara yang tadi juga udah bisa masuk ya. Cara tadi juga udah bisa masuk. Cuman saya mau pakai cara yang pakai JavaScript. Nah, sekali vector terus di sini koneksi ya.
variabel koneksi. Ini koneksi 3 itu. Nah, ya. Nah, ini bukan koneksi tapi QRI ya. QRI. Kenapa lebih dari 0? Berarti kalau lebih dari 0 datanya udah masuk ya. Tinggal di sini echo gimana ya cara masukin saya? Kita cari plot JavaScript. Nah, berarti kayak gini aja nih. Ya. Oke, kita salin. Bentar, itu yang salah ya? Nah, ini yang benar. Salin. Data berhasil simpan, kemudian kita kembalikan lagi ke dalam file tersebut pakai Windows Location ya. Gimana ya Windows Location? Header, nah ini salin, tapi bukan format PHP ya, tapi insert data PHP. Oke, kita masukkan kembali ini 112232 mawar bahasa Indonesia, simpan. Nah, ini parameter 1 Tapi si Mawar udah masuk gitu, Pak. Udah masuk ya? Iya. Iya udah masuk. Cuman kenapa si ininya nggak keluar ya? Si koneksi ya, kayak misalkan data berhasil disimpan gitu ya. Iya. Tadi nulisnya di atas kali, Pak. JavaScript-nya nggak keluar gitu. Kayak gitu. Ya pokoknya kayak gini ya, ini udah berhasil dimasukkan. Jelas sudah bisa masukin data ke sini. Nomor ada 2 pada satu sih ini. Tiga, dua, tiga. Mamat, tulis Mamat. Ya si Mamat belum ya? Mamat. Bahasa Arab, Mat. Bahasa Arab. Bisa kagak dia bahasa Arab. Nah, udah masuk ya? Bahasa Arab ya? Mana bahasa Arab? Bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, udah masuk kan selamat. Jadi dia otomatis masuk, nggak usah ke refresh ya. Nggak usah ke refresh halamannya, dia otomatis masuk. Cuman si ininya dia nggak mau masuk nih, nggak keluar. Gitu. Saya nggak tahu apakah karena browsernya gitu ya, dia nggak support JavaScript karena JavaScript ini kan mainnya kan di lokal ya, di web browser. Tapi emang nggak support, dia pakai JavaScript yang lama, jadi pakai JavaScript yang lama. Tapi header location-nya udah masuk. Jadi kalau kita nggak pakai header location kayak gini, nanti kita kalau mau nampilin data si Mamat barusan, kita harus refresh ya, refresh ininya. Tapi kalau pakai ini ya header location, kita nggak bisa nge-refresh, otomatis bakal muncul di bawahnya gitu. Contoh ya, ini saya komentar, saya input lagi datanya.
10.11.11 kosong. Apa ya? Ekonomi. Kan? Tuh. Nah ini keluar nih, ya. Ini keluar ya, Data berhasil disimpan. Berarti ininya nih, dia nggak jalan gara-gara si header. Ya. Dalam berhasil disimpan. Klik OK. Ada nggak Febri? Masuk ya. Nah, berarti nggak usah pakai ini nih. Oke. Ini di dalam. Jadi ketika kita Nggak OK, usah pakai lokasi, Pak ya? iya, kayak gitu. Di lokasi itu yang ngehalangin. Iya, dia ngalangin, Pak. Iya. Oke, gampang ya. Ada pertanyaan dari sini? Pak, coba yang eco-eco tadi dikomenin Pak, yang header Yang ini. jadi nggak komen. Kalau Iya, coba header, jadi cuman kalau header doang Pak. dihidupin, si eco-nya ini dimatiin, berarti dia nggak akan muncul alert tadi, alert yang peringatan oke. Dia otomatis bakal muncul ke bawah kayak tadi, kayak Tapi langsung bisa ya Pak? langsung bisa. Tapi nggak apa-apa ya? Oh iya Pak. Nggak masalah, yang penting perintahnya udah benar. Kenapa? Karena di sini dia bakal ngecek nih, jika apa namanya datanya itu lebih dari 0, berarti satu ya, satu data masuk. Kalau ada satu data yang masuk, maka akan langsung ditampilkan ke dalam insert data.php ya, kalau nggak pakai echo nih, kalau nggak pakai JavaScript. Tapi kalau pakai JavaScript, ya udah klik OK, otomatis bakal muncul di halaman insert data.php kayak gitu. Nah, kalau kalian cari CRUD di web, itu biasanya jarang pakai caranya seperti ini. Kebanyakan dia pakai dua file ya, file insert data HTML gitu ya, terus kemudian action insert data.php. Biasanya kayak gitu sih, jarang satuin kayak gini. Terus saya senangnya kayak gini, tapi memang numpuk, tapi kita nggak banyak file gitu. Dan saya apa namanya bisa dipisahin ya, misalnya PHP-nya di atas, HTML di bawah, tentunya oke, paham? Paham nggak? Ya Pak. Nah, berarti yang inventory kemarin ya, yang transaksi, kalian buat database ya, ini transaksi. Dan bukan transaksi ya, inventory nama database-nya. Kemudian mungkin kemarin apa sih? Saya lupa lagi. Kemarin apa sih? Kita dulu di starter kan. Nah, kalian bikin berapa database? Ada 1, 2, 3, ada 3 database ya. Ada database barang, database 4 ya. Supplier nggak ada ya di sini ya. Supplier, tenant, transaksi kayak gitu ya. Nah, berarti perancangnya gimana? Perancangnya kalian harus pakai ERB. Punya nggak sih ya? Kita pakai database, ada nggak database? Software database kita pilih yang Peter Chen, ada nggak ya? Chen, Peter Chen. Oke, pertama sini, sekarang ya, sekarang kemudian supplier, kemudian pelanggan atau gimana ya, pelanggan, kemudian apa lagi? Udah ya, satu lagi ya, transaksi peran, oke. Kemudian di barang kita buat apa namanya, atribut ya. Nah, ini atribut memiliki ya.
Berarti primer ini adalah ID barang, kemudian atribut biasa, barang, kemudian harga barang, stok misalnya. Jumlah barang, Pak. Stok, Oh, stok. iya. Kemudian dari barang relasinya kemana? Ke pelanggan dulu apa ke transaksi dulu? Transaksi dulu, Pak. Nah, jadi transaksi ini ada nah, kalau begini berarti begini ya. Nanti di sini sebenarnya kurang. Kenapa? Karena nggak ada transaksi pembelian dan nggak ada transaksi penjualan. Benar nggak? Karena kan barang ini kan dibeli dari supplier. Kalau barang dibeli dari supplier, kira-kira ada transaksi nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Nih, misalnya kalian penjual apa ya? Penjual boba, boba ya, penjual boba. Nah, kalau boba apa sih bahan bakunya? Kayak anak jaktim, Pak. Air, Pak. Jangan boba, jangan boba. Kan? Kalau boba kalian kaget ya. Misalnya kalian jual cendol. Nah, berarti kan kalau kalian jual cendol, kalian kan harus beli bahan bakunya kan. Misalnya beli tepung beras ya kan, beli gula merah, Komponen, Pak ya. beli ya gitu. Berarti kan ada pembelian kan, beli dari supplier. Berarti di sini juga ada transaksi. Kayak gitu. Kita tambahin ya, transaksi pembelian, transaksi pembelian. Kayak gitu. Nah, berarti di sini itu juga ada yang namanya prima IQ ya. Apa sih? Nah, kalau di terus sama sebenarnya copy aja deh. Pak, Dibagi itu bagaimana? Pak, transaksi pembelian itu relationship apa masuk ke entity juga, Pak? Lah, entity dong, karena nanti di sini relationship. Relationshipnya adalah satu ke banyak, ya enggak? Satu barang bisa banyak supplier, benar enggak? Misalnya gini, kamu mau beli gula merah sama beli tepung beras di toko yang sama. Berarti barangnya ada berapa? Satu atau dua? Itemnya. Ada dua kan? Pak. Hmm. Nah, nanti relasi itu tetap banyak, satu barang banyak supplier. Tapi kalau misalnya satu barang satu supplier, berarti kalau di toko A dia menjual apa namanya gula merah sama santan, di toko B juga jual gula merah sama santan, berarti kalian kalau beli toko A itu cuma beli gula merahnya aja, di toko B kalian cuma beli santannya aja. Main kayak gitu, kan bisa kan di satu toko beli barang sekaligus tanpa harus pindah-pindah toko, ya kan? Itu banyak. Jadi di sini, nah ini yang tipe yang bukan namanya. Nah ini relationship ya, relationship. Saya tuh malasnya pakai Peter Chan tuh gini, anaknya pakai crossfoot. Emang kalian gak bisa kan pakai Peter Chan nggak belajar? Ini kita lihat sini.
aman ya koneksinya. Kemudian ini juga sama. Ini nah, kita membuat kardinalitasnya. Kardinalitasnya itu berarti enggak ya, kardinalitas ya. Kita buat manual aja. Ya kan? Satu barang banyak transaksi, ya enggak? Satu supplier, oh berarti satu ya. Bukan ya. Kan. Satu supplier bisa banyak transaksi. Nanti di transaksi ini ada atribut lagi. Ya, atributnya itu adalah Trojan key. Berarti apa? ID supplier, kemudian di sini ID barang. Kemudian dari sini baru ke sini. Ya, ini relationship lagi. Nah, ini, sini. Kemudian dimilikinya pelanggan, ID pelanggan, kemudian contoh kayak di sini nama pelanggan. Nah, di sini ada apa? Di sini ada primary key lagi ya. ID barang, pelanggan. Oke, berarti di sini kita buat lagi satu ke n ke satu. Atau kita juga bisa buat di sini ya R1 atau relationship 1 gitu ya. R2. Atau kalau kalian belajar biasanya begini kali ya. Satu supplier menjual gitu ya. Jual barang. Gitu ya. Ini membeli gitu ya. Misalnya apa? Menjual, ini membeli. Jadi gimana? Satu supplier menjual banyak barang, ya enggak? Kan jual itu kan berarti apa? Transaksi ya. Satu barang dibeli dari banyak supplier. Kemudian satu barang dijual ke jual banyak gitu, dijual banyak barang ke pelanggan. Nah, ini udah jadi nih PRD-nya, tinggal dibuat di SQL-nya. Pak, kalau perbedaan relationship sama relationship konektor apa, Pak? Yang Yang mana? ini kan kalau yang tadi kan itu relationship. Nah, kalau yang ini yang Ini barang menjual. Iya, ini pakai semua relationship konektor, Pak. Apa relationship doang? ya konektor. Konektor itu kan pasti ada hubungan kan? Hubungannya apa? Hubungannya itu nanti di transaksi penjualan itu akan ada apa namanya primary key dari masing-masing tabel yang saling berelasi. Nah, barang dengan transaksi penjualan berelasi nggak? Iya, berhubungan, Oh saling iya, berhubungan gitu ya. iya lupa lupa. Di sini belum tambahin lagi. Apa? Ini apa primary ID
Di kanan. Kita tambahin lagi misalnya jumlahnya berapa gitu ya, terus tanggal pembeliannya berapa gitu. Berarti intinya kayak gitu ya. Atau kalau di CrossFoot sama aja sih. Senang di CrossFoot. Itu kayak gini. Lebih apa ya? Lebih simpel. Karena namanya barang gitu ya. Lebih lebih apa? Lebih nggak banyak tempat gitu. Terus lagi ID barang ya, plus penarikannya. Kemudian untuk atribut lainnya tambahin lagi atribut misalnya barang ya. Ini bukan lagi gitu dengan transaksi dan dia gitu ya. Ini ada lagi pembelian salah 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 di sini. Nah, jadi pembelian tambahin lagi di bawahnya. Ya. Jadi barang gitu ya. Tambah lagi misalnya tanggal pembelian. Tapi dari barang ini yang barang ini yang berrelasi ya. Ini apa? Satu ke banyak. Jadi antara yang ini dengan yang ini sama. Gitu ya. Cuman beda versi diagramnya aja. Cuman kalau saya lebih senang pakai crossfit dibanding versi Peter Chen. Nah, ini Peter Chen dari voucher. Oke, gimana? Kita kembali lagi ke sini. Gimana kalau yang ini? Tadi itu nama aplikasi apa, Pak? Nih, Iya, nih. Microsoft iya, Pak. Visio. Visio. Oh. Kamu nggak dikasih tahu kayak gini? Belum, Pak. Kita di web Pak makanya Pak. Iya, pakai IRD Plus. Ya itu lebih sama aja simpel. sih Nggak usah. sebenarnya. Iya, nggak usah install. Cuman kalau selera sih, selera sih itu mah. Ada yang suka boba, ada yang suka cendol ya kan, sama aja kan. Iya. Saya suka sama dia, Pak. Kayak ini gimana? Admin LTE bisa dibikin kayak gitu. Jadi ketika saya masukin ini datanya, nanti akan masuk ke tabel ini. Gitu. Nah itu kalau kalian udah bisa, otomatis kalian bisa ngembangin project kelompok kalian. Kayak gitu. Jadi kalau transaksi ini nggak bisa masukin ke dalam database ya, atau tabel, tentu nggak bisa ditampilin di sini, berarti kalian masih belum bisa mengerjakan project kelompok tersebut. Nah, di transaksi tinggal dipanggil aja, Pak, Pak tabel transaksinya kayak tadi koneksi gitu. Enggak, karena di barang ini, data barang ini ya, kan transaksi ya. Transaksi ini kan pertemuan antara beberapa tabel ya. Nah, kalian jangan di transaksi dulu deh, kerjain yang data barang dulu. Nah, data barang ini nggak cuma nampilin ya, tapi ada juga di sini form buat input datanya. Nah, formnya gimana ya? Formnya kayak gini. Nah, nanti kasih di atau mau trend lagi pakai modal dialog kayak gini. Boleh. Kayaknya jadi tugas tuh ya. Setuju nggak? Setuju nggak?
Pak, nggak ada suaranya nih, Pak. Iya, saya lagi baca WA. Walah. Saya nanya. Oh iya, Pak. Nanti kalau misalkan proyeknya udah setengah, boleh laporan lagi kan, Pak? Ya sekarang juga boleh laporan. Iya, biar diarahin lagi gitu. Pak, itu project yang kelompok itu nggak harus dibuat video apa gimana, Pak? Hmm? Langsung nyerahin aja apa gimana? Yang mana? Project tim kelompok. Project tim kelompok. Proyek Itu- UAS maksudnya, Pak. Oh, project Itu UAS. Ya, langsung- presentasi. Presentasi. Presentasinya nggak ngoding kan, Pak? Enggak, hasilnya Oh, aja. oh hasilnya aja, Pak. Oh, ya Pak. Terima kasih. Ya. Jadi nanti fungsi-fungsi apa program yang kita buat aja gitu ya, Pak? Kenapa? Jadi nanti kita presentasinya itu kan satu kelompok 5 orang. Ngejelasin fungsi-fungsi yang ada di program kita aja begitu, Pak? Nggak di presentasi. Ya, ya cara pembuatan alurnya lah, nggak mungkin ngoding dari awal ya, alurnya Kalau aja. kayak gitu mah, kalau fungsi-fungsinya mah saya nyontek juga bisa, Bang. Ya nggak, ya pasti kan nanti ada pengujian. Misalnya coba tambahin satu tabel lagi atau gimana. Ayo, kalau dibikin orang kan pasti nggak bisa. Iya, betul itu, Pak. Atau Kalau fungsi kalian doang jelasinnya mah gampang. kopas. Kalau kopas gimana? Karena kan pengujiannya kayak gitu. Ya, Pak. Tuh, Bang, tetap putus asa, Bang. Lagian juga belum tentu proyek kamu saya ACC, emang udah di ACC sama saya. Nah.